Pertanyaan pertama, sebutkan manfaat amonia dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, zat amonia biasanya digunakan sebagai obat-obatan, bahan campuran pupuk urea dan ZA, Zoophil amonia, bahan pembuatan amonium klorida, pada baterai, asam nitrat, zat pendingin, membuat hidrazin sebagai bahan bakar roket, bahan dasar pembuatan bahan peledak, kertas plastik, dan deterjen, dan apabila jika dilarutkan ke dalam air, maka zat tersebut akan dapat menjadi pembersih alat perkakas rumah tangga. Yang kedua, tuliskan reaksi pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Jawabannya, pembuatan amonia menurut Haber-Bosch diawali dengan mengkonversi kandungan hidrokarbon menjadi gas hidrogen. Kemudian, 3 mol gas hidrogen akan direaksikan dengan 1 mol gas nitrogen. Kandungan sulfur yang terdapat pada senyawa hidrokarbon dihilangkan karena bersifat anti-katalis pada proses reaksi. Reaksi pembuatan amonia dengan metode ini bersifat eksoterm dan reaksi terjadi pada tekanan tinggi serta suhu rendah, di mana reaksi sintetis amonia sebagai berikut. N2 gas ditambah 3H2 gas bereaksi sama dengan 2NH3 gas dengan delta H sama dengan minus 92,38 kJ per mol. Komposisi nitrogen dan hidrogen mempengaruhi kesetimbangan reaksi, di mana kesetimbangan reaksi pembentukan NH3 lebih baik terjadi pada temperatur rendah namun mengakibatkan laju reaksi lambat. Salah satu cara meningkatkan laju reaksi adalah dengan menggunakan katalis. Walaupun tidak mempengaruhi kesetimbangan, tetapi katalis dapat mempercepat laju reaksi. Temperatur yang biasanya digunakan dalam proses Haber-Bosch adalah 5000 derajat Celcius dan tekanan dimulai dari 150 sampai 350 atmosfer. Pada umumnya, katalis berupa besi dengan campuran Al2O3, MgO, CaO, dan K2O. Jelaskan cara memperoleh amonia dengan jumlah yang banyak namun efektif dan efisien dengan proses Haber-Bosch. Jawabannya, pembuatan NH dengan proses Haber-Bosch menggunakan prinsip kesetimbangan, yaitu N2 gas ditambah dengan 3H2 gas maka akan menghasilkan 2NH3 gas. Reaksi berlangsung secara eksoterm yang otomatis delta H-nya sama dengan negatif. Terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam proses Haber-Bosch, antara lain 1. Suhu yang tinggi, karena suhu yang tinggi menggeser kesetimbangan ke kanan sehingga jumlah NH yang diperoleh maksimum. Suhu umum yang digunakan sama dengan 450 derajat Celcius. 2. Tekanan yang tinggi menggeser kesetimbangan ke arah NH sehingga dibutuhkan tekanan yang lebih tinggi pada proses Haber-Bosch dengan nilai tekanan 100 atmosfer. 3. Katalis mempercepat reaksi kesetimbangan sehingga terbentuknya NH dengan waktu yang relatif cepat. Katalis yang umum digunakan adalah Fe. Nomor 4, sebutkan manfaat asam sulfat dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya seperti digunakan untuk membuat baterai, deterjen, pupuk, dan bahan peledak. Asam sulfat juga digunakan dalam industri kimia, pengolahan air limbah, dan pengolahan makanan. Manfaat asam sulfat dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah 1. Pembuatan baterai, 2. Pembuatan deterjen, 3. Pembuatan pupuk, 4. Pembuatan bahan peledak, 5. Pembuatan lem, 6. Pembersih karat, 7. Penyulingan minyak bumi, ke-8. Pengaturan pH dalam pengolahan air limbah, ke-9. Ada penetralan limbah berbahaya, ke-10 ada pemutihan bubur kertas. Nomor 5, sebutkan manfaat oleum atau asam pirosulfat dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, oleum atau asam pirosulfat digunakan dalam pengolahan minyak bumi sebagai bahan pembuatan TNT atau trinitrotoluena, sebagai zat warna, sebagai campuran dalam pembuatan cat kuku. Pertanyaan nomor 6, tuliskan reaksi pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Jawabannya, reaksi pembuatan asam sulfat dengan proses kontak adalah yang pertama, sulfur atau es dibakar dengan oksigen menjadi sulfur dioksida atau SO2. Kemudian, sulfur dioksida direaksikan dengan oksigen menjadi sulfur trioksida atau SO3. Setelah itu, sulfur trioksida direaksikan dengan asam sulfat pekat menjadi asam disulfat atau asam pirosulfat atau oleum. Asam pirosulfat atau oleum kemudian dilarutkan dalam air dan menjadi asam sulfat. Dan terakhir, jelaskan cara memperoleh asam sulfat yang efektif dan efisien.
Jawabannya, asam sulfat dapat diperoleh melalui PRP, yaitu yang pertama ada oksidasi sulfur menjadi sulfur dioksida SO2, S ditambah O2 sama dengan SO2. Kemudian ada oksidasi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida atau SO3 dengan katalis P2OS P2502 plus O2 V2O V2O5 2503. Dan yang terakhir ada produksi oleum SO didinginkan dan dilarutkan dalam H2SO4 pekat dan akan menjadi SO3 plus H2SO4 kemudian menjadi H2S2O7.